Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, amin. Baik anak-anakku, hari ini mata pelajaran kemuhammadiyaan, nanti kita akan belajar tentang organisasi Muhammadiyah. Sebelumnya untuk mereview apa sih Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah ini didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, apa sih organisasi itu? Organisasi itu adalah secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu organ, yang berarti bagian badan atau tubuh. Sedangkan secara istilah, organisasi itu adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi organisasi itu sendiri anak-anakku ada beberapa bagian orang yang gimana caranya untuk mencapai tujuan organisasi itu. Di Indonesia organisasi itu sangat banyak sekali. Salah satunya itu organisasi Muhammadiyah. Baik anak-anakku semuanya, itulah pengertian dari organisasi. Sekarang ciri-ciri organisasi. Di sini Ustadz menjelaskan ada 6 komponen penting di dalam organisasi. Yang pertama adalah terdiri dari beberapa orang. Yang kedua, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Yang ketiga, mempunyai program kerja. Yang keempat, ada pembagian tugas. 5, ada kerjasama. Dan yang terakhir 6, ada komunikasi dan musyawarah. Itu adalah ciri-ciri organisasi anak-anakku semuanya. Yang pertama tadi adalah terdiri dari beberapa orang. Jadi organisasi itu tidak hanya satu orang saja, tapi banyak orang yang berkepentingan di organisasi sehingga terwujudlah suatu organisasi. Karena kalau misalkan hanya satu saja, itu belum bisa dikatakan suatu organisasi. Karena di dalam organisasi itu kenapa banyak orang? Karena di situ ada nanti pembagian job desk, tugas-tugas dan sebagainya. Makanya kalau organisasi hanya satu orang itu bukan bisa dikatakan organisasi. Contohnya saja, ya, kita di sekolah ini adalah lembaga organisasi sekolah, ya. Jadi di situ tidak hanya ada kepala sekolah saja, tapi ada beberapa guru, pegawai karyawan, TU, tukang kebun, dan khususnya siswa. Jadi semuanya harus berkepentingan, tidak hanya satu saja. Kalau kepala sekolah saja tak ada guru, tak ada karyawan, maka sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga semua itu adalah butuh orang banyak, organisasi. Dan yang kedua anak-anakku semuanya, yaitu tentang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Jadi suatu organisasi itu, apalagi Muhammadiyah dengan organisasi yang besar, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Jadi semua dari pusat sampai bawah, sampai ranting, maka memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Tidak ada yang berbeda. Itu. Jadi ibarat gitu itu misalkan dalam suatu pertandingan sepak bola misalkan. Di dalam satu tim itu tidak mungkin tidak memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Pasti memiliki tujuan dan cita yang sama untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Sama begitu juga dengan organisasi. Kalau misalkan memiliki tujuan dan cita-cita yang berbeda, maka organisasi itu pasti akan hancur. Tidak lama akan bertahan karena tidak memiliki visi dan misi yang sama, tujuan dan cita-cita yang sama. Jadi itu. Jadi nanti kalau misalkan tidak memiliki tujuan dan cita yang sama, nanti di dalam suatu organisasi itu akan bertengkar, bahasanya itu akan saling menjatuhkan, tidak akan menuju tujuan dan cita-cita organisasi itu sendiri. Maka
di dalam organisasi itu harus benar-benar memiliki orang-orang yang memiliki jiwa dan tujuan dan cita-cita yang sama. Kalau misalnya berbeda, maka jangan harap organisasi itu akan bertahan lama. Setelah memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, anak-anakku semuanya, yang ketiga adalah tentang mempunyai program kerja. Jadi setelah tujuan dan cita-cita yang sama itu, nanti ada program kerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu, ya. Jadi program-program itu akan menuju ke tujuan dan cita-cita organisasi. Jadi program-program nanti itu akan menunjang pencapaian tujuan dan cita-cita organisasi, khususnya di Muhammadiyah. Contohnya saja di dunia pendidikan ini, ya. Jadi di dalam organisasi Muhammadiyah, tujuan dan cita-cita itu di dalam dunia pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan anak bangsa, ya. Jadi maka disitulah ada program jenjang lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, itu ada semuanya. Itulah salah satu program dari organisasi Muhammadiyah. Itu anak-anakku semuanya. Baik. Yang keempat adalah ada pembagian tugas. Setelah pembuatan program kerja, jadi setelah pembuatan program kerja itu ada nanti pembagian job disk atau pembagian tugas. Jadi kalau di dalam organisasi Muhammadiyah itu ada majelis tarjem, majelis tablek dan sebagainya, itu adalah salah satu pembagian tugas dari organisasi Muhammadiyah. Kalau misalkan pembagian itu tidak sesuai, maka tujuan dan cita-cita juga tidak akan tercapai, anak-anakku semuanya, ya. Jadi tidak dikerjakan hanya satu orang saja, pimpinan saja, tidak, tapi semua elemen, semua kalau dalam Muhammadiyah majelis akan bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Tidak hanya pimpinan pusatnya saja yang mengerjakan dari awal sampai akhir, tidak. Jadi semua anggota itu bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan contohnya saja organisasi lembaga di sekolah, ya. Jadi misalkan kepala sekolah, guru, terus tukang kebun, terus keamanan itu juga saling membantu, ya. Tujuannya sama, supaya sekolah itu menjadi bagus, ya. Jadi semua saling membantu. Keamanan membantu keamanan sekolah, tukang kebun membersihkan halaman yang kotor dan sebagainya. Tujuannya sama, yaitu membuat sekolah menjadi bagus, terus nyaman buat anak-anak dan sebagainya itu, ya. Selanjutnya anak-anakku, yang kelima adalah tentang kerjasama. Jadi ciri-ciri dari organisasi itu adalah adanya kerjasama. Kerjasama di sini juga menuju supaya tujuan dan cita-cita tercapai. Tanpa adanya kerjasama, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau tidak ada kerjasama yang baik, maka organisasi itu tidak akan bagus, tidak akan baik di mata warga atau masyarakat. Jadi kalau adanya kerjasama yang bagus dari setiap lembaga, setiap pimpin, setiap majelis di dalam Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu akan berkembang seperti saat ini. Kalau dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan sebagaimana yang dijelaskan tadi, ya, sedangkan di bawahnya tidak ada kerjasama yang bagus, maka tidak akan setenar ini Muhammadiyah sampai memiliki banyak sekolah, banyak perguruan tinggi, amal usahanya banyak, ya. Jadi kalau misalkan Muhammadiyah ini tidak mempunyai kerjasama yang baik dari setiap anggotanya, setiap lembaganya, maka tidak akan sebagus sekarang ini, anak-anakku semuanya, ya. Jadi bentuk kerjasama itu juga penting di dalam suatu organisasi untuk mengembangkan organisasi itu sendiri, supaya organisasi itu tetap eksis, tetap bagus, tidak kalah oleh organisasi-organisasi lain. Dan yang terakhir anak-anakku, yaitu ada komunikasi dan musyawarah.
ya. Jadi suatu organisasi itu pasti ada namanya komunikasi dan musyawarah. Tidak mungkin suatu organisasi itu tidak akan mengadakan suatu musyawarah, tidak mungkin. Jadi organisasi itu pasti mengadakan suatu musyawarah atau komunikasi untuk menyelesaikan permasalahannya. Permasalahan apa? Permasalahan kalau di Muhammadiyah contohnya di bidang amal, lazismu misalkan. Di situ adalah musyawarahnya apa? Di situ adalah musyawarahnya gimana sih cara membantu orang-orang fakir miskin, program-program gimana. Nah, ini adalah dirembukan di musyawarah. Ya. Hal-hal yang perlu dibahas itu adalah nanti akan disampaikan di musyawarah. Sehingga program yang tadinya tidak berjalan bagus, terus adanya musyawarah, maka program itu akan terlaksana dengan bagus dengan ide-ide yang bagus dari setiap anggota. Jadi itulah anak-anakku semuanya penjelasan dari Ustadz tentang yang pertama adalah pengertian dari organisasi itu sendiri, yang kedua adalah ciri-ciri organisasi. Di sini organisasi di sini dimaksud adalah organisasi Muhammadiyah, anak-anakku semuanya. Jadi nanti kalianlah akan menjadi generasi penerus yang tangguh yang lahir dari Muhammadiyah, yang nantinya akan membawa nama bangsa Indonesia itu ke mancanegara dan sebagainya, ya. Jadi harapan Ustadz nanti organisasi ini juga penting untuk kalian bersosialisasi. Banyak orang-orang yang sukses, banyak orang-orang yang lebih maju itu gara-gara organisasi. Karena apa? Di situ adalah perkumpulannya orang-orang untuk berdiskusi. Maka orang-orang sering berdiskusi adalah mempunyai wawasan yang luas, ya. Jadi nanti ketika kalian menginjak dewasa atau nanti di SMP misalkan ikut OSIS, maka ikuti saja OSIS itu, gerakan organisasi di situ, ikuti semuanya. Jadi itu adalah akan menambah wawasan kalian, wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, supaya nanti itu adalah jadikan bekal kalian nanti ketika kalian sudah bekerja. Jadi sudah paham tentang organisasi. Oh, kalau menghadapi orang seperti ini itu harus seperti ini dan sebagainya, anakku semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang tujuan organisasi dan manfaat organisasi. Baik, anak-anakku semuanya, pesan Ustadz untuk video ini nanti silakan dipelajari, terus sama belajar di buku juga nanti, supaya nanti materi yang disampaikan Ustadz jika nanti kurang jelas nanti bisa dilihat lagi di buku halaman 1 sampai 4, ya. Mungkin itu anak-anakku semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.